Bersua lagi di Bincang Bisnis JNE, di mana kami selalu menghadirkan sosok-sosok tokoh-tokoh yang berada di balik industri logistik, industri jasa dan pengiriman yang selalu menjadi partner-partner strategis dari JNE. Dan hari ini saya menghadirkan seorang anak muda, Viraj Dilon, Direktur PT Hasta Buana Raya, untuk berbagi cerita. Ada sesuatu yang menarik. Ini sama-sama di bisnis yang sama, harusnya kompetitif, menjadi kompetitor, tapi justru menjadi kolaborator. Terima kasih Mas Viraj sudah hadir. Thank you, Kang Maman, sambutannya. Kalau kita lihat HBR, Hasta Buana Raya, itu mulai masuk di industri logistik tahun berapa? Kita pertama kali berdiri itu dari tahun 2017. 2017, 9 tahun yang lalu ya? Iya, 2017 kita starting dari sebuah GSA Pak, menjadi GSA, Generated Sales Agent, salah satu maskapai freighter. Dari situ kami mulai. Awalnya di situ? Dari situ awalnya. Okay. Jadi memang owner yang which is om saya, Pak Harjit, beliau dulunya adalah marketing sebuah maskapai freighter Pak. Dari situ berjalan dari tahun 2011 kalau tidak salah, berjalan seiring berjalannya waktu beliau mendapat opportunity untuk membuat freight forwarder. Lahirlah di situ Hasta Buana Raya Pak. Jadi bukan pemain baru sebenarnya. Bukan pemain baru. Sudah Pak. lama di industri tersebut. Betul. Dari situ kita berjalan Pak. Awal-awal starting di awal kami juga sangat amat bersyukur langsung ditemukan sama JNE Pak. Salah satu partner dari awal. Salah satu partner dari HBR-nya langsung JNE. Langsung JNE. Langsung JNE Pak. Di 2017. Di 2017 kebetulan itu juga adalah momentum di mana barang-barang e-commerce awalnya masuk di Indonesia Pak. Dan kebetulan memang kami tahu JNE yang memang mendapat project itu Pak. Dan memang lagi benar-benar mengerjakan project itu. Sehingga dari situ berjalan kurang lebih kami sampai di akhir tahun 2022 kemarin. Namun kami nggak hanya sekarang fokusnya hanya di freighter Pak, kami juga sekarang melebarkan sayap kami juga ke maskapai-maskapai komersial dan kita main ke armada laut dan darat juga sekarang. Jadi bukan cuma di pesawat charter, ya, tapi juga sudah di pesawat bisnis ya? Betul. Awalnya udara? Awalnya udara Pak. Hanya udara awalnya? Hanya udara. Selama berapa tahun di udara? Kurang lebih dari 2017 itu Pak. Sampai sekarang mainnya. Lalu kemudian masuk ke darat dan ke laut? Laut dari tahun 2023 Pak. 2023, 3 tahun lalu ya? Starting, ya. Lalu kenapa mengambil positioning yang sangat menarik nih? Ada kata trust di dalamnya, your trust logistic partner. Ya, awalnya memang kalau untuk your trust logistic partner itu memang slogan bisnisnya Pak. Iya. Cuman kalau slogan HBR di awalnya itu menarik Pak, nggak ada hubungannya sama logistik, yaitu one team one family. Oke. Jadi itu yang ini banget manusiawi banget. Iya. Bukan bisnis bicaranya. Simple banget ya Pak. Iya, Karena memang di khususnya di HBR itu sendiri Pak, kami memang fokus utama kami di awalnya adalah jikalau memang mau perusahaan itu grow, kita harus benar-benar merasakan aura kekeluargaannya dulu Pak. Tapi bukan bisnis keluarga. Bukan bisnis keluarga. Oke. Cuman maksudnya aura kekeluargaan itu yang kita bentuk. Harus kuat. Dimana pada saat kita sudah menjadi kekeluargaan, aura itu sudah terbentuk untuk membentuk suatu gebrakan ataupun kemajuan yang mau kita buat itu bisa bersama-sama dan pasti dipermudah Pak. Saudara sosiologis nih ya, yang dipertemukan. Betul Pak. Oleh semangat yang sama. Betul. Tapi kemudian muncul kata trust itu yang jadi tekanannya. Iya. Yang your trusted logistic partner itu memang muncul karena memang kami berkomitmen Pak untuk bisa 100% dipercaya oleh partner kami. Jadi menjadi kepercayaan sebuah partner ataupun kita bisa ngomong menjadi kepercayaan sebuah sesama manusia lah Pak, itu kan membutuhkan proses yang sangat amat panjang. Dan apabila kepercayaan itulah yang paling mahal gitu loh Pak. Jadi itu kunci kami di mana kami ingin menjadi perusahaan dengan modal kepercayaan yang tinggi sehingga bisa membuat partner kami juga merasakan hal yang sama seperti kami Pak. Saling percaya itu tumbuh seperti itu. Kira-kira kenapa JNE kemudian terus mempercayai HBR sebagai partner yang strategis,
terus bekerja sama, padahal di bisnis yang sama nih, sama-sama bisnis kargo nih, Oke. bisnis pengiriman Betul, tepatnya kan? betul. Kami mengedepankan mungkin transparansi Pak selama ini. Ya, Sama JNE kami berkomitmen, kami mengetahui bahwasanya kami ini bisa dibilang pemain baru Pak. Daripada Ya. JNE kami pemain baru. JNE sudah lebih 35 senior. tahun. 35 tahun, sudah lebih senior. Jadi kami juga mengetahui transparansi itu kunci kami Pak sampai sekarang. Jadi kita mengetahui kita kerja dari sisi kami terutama memberikan apapun itu terbuka, bisa diakses dari segi pengiriman, Oke. dari segi tracing barang Real time? real time Pak. Oke. Jadi teman-teman JNE juga bisa melihat Pak, melihat progresnya seperti apa Ya. dari awal hingga barang itu sampai Pak. Oke. Jadi kalau saya memutuskan harus bekerja sama dengan HBR, nilai-nilai apa yang ditawarkan oleh HBR untuk mengatakan kami lebih unggul dari yang lain atau setidaknya kami bisa dipercaya selain nilai trust tadi? Oke, yang pertama itu konsistensi Pak. Ya, Konsistensi, yang kedua menjaga barang aman dan cepat. Yang ketiga, kami memastikan keamanan juga Pak. Yang keempat, ini mungkin yang paling spesial, yaitu memanusiakan manusianya Pak. contoh paling konkret? Kami benar-benar sangat amat memperhatikan SDM kami juga Pak. Di mana yang tadi saya bilang mungkin terbentuknya sebuah perusahaan yang sehat adalah di mana yang di dalamnya sehat dulu Pak. Ya, Dari segi perhatiannya, dari segi tanggung jawabnya, dari segi pemikirannya Pak. Itu semua sama dari sisi anggota perusahaannya. Jadi itulah membentuk nanti mungkin 3 nilai tadi saling melengkapi Pak jatuhnya. jadi one team one family itu masih dijalankan terus, Masih dijalankan Pak. jadi modal terus. Terus akan kami jadikan modal. Lalu melihat JNE juga sebagai family? Sangat Pak, sangat. Karena kami juga salah satunya mungkin saya hadir di beberapa ulang tahun JNE Pak. Ya, Saya juga melihat dari segi manajemen JNE dengan mungkin pembangunan rumah ibadah, santunan anak yatim, itu kan menunjukkan Pak sifat-sifat yang benar-benar mengasihi satu sama lain Pak, yang dicerminkan sama JNE. nah, ya. Jadinya Yang itu prinsip. menjadi mungkin gambaran juga bagi kami gitu loh Pak. Bahwasanya kami bekerja sama dengan partner yang luar biasa gitu loh Pak. Itu sih. Yang prinsip berbagi, memberi, menyantuninya itu. Iya, Lalu juga prinsip yang Pak Feryadi selalu mengatakan tentang karyawan itu tidak bekerja untuk saya, tapi kita bekerja bersama. betul. Itu senada dengan one team, one Betul. family itu. Betul Pak. Itu yang mengakrabkan JNE dengan HBR. Iya. Jadinya terakhirnya ketemu Pak. Satu keluarganya itu Satu di situ. keluarganya ketemu Pak di situ. Oke. Nggak ada saling intip ya? Sama-sama di perusahaan yang sama nih. Enggak di sih, Pak. bisnis yang sama. Enggak Pak. Kami sadar bahwasanya JNE pasti sudah yang tadi Pak sudah lebih lama dari kami. JNE juga tahu. Makanya kami setransparansi mungkin kami mengedepankan servis Ya, dan juga transparansi itu tadi untuk menjadi nilai utama kami Pak terhadap JNE. sangat terbuka. Sangat terbuka. Boleh dilihat betul-betul dikawal betul oleh JNE. Betul. Oke. Awalnya bisnisnya yang dipakai oleh JNE itu udara. Udara Pak. Bersama kami udara di awalnya. Pada saat project itu di 2017 dan 2018 barang-barang e-commerce itu meledak, di awalnya memang bersama kami, kita bantu handle barang-barang juga, Ya. kita belajar barang-barang juga Pak, mengenai SLA-nya seperti apa, dari segi ketepatan waktunya harus seperti apa, itu kita pelajarin bareng-bareng sehingga sampai sekarang, syukur alhamdulillahnya Pak, mungkin kita bisa dibilang sudah memahami betul maunya JNE seperti apa. Oke. Contoh seperti kayak barang JNE kan mungkin ada barang reguler maupun barang yes ya Pak ya. Ya, Kita yakin sudah esok sampai kita itu. sudah sangat amat tahu bagaimana sih menghandle barang reguler itu seperti apa maunya JNE. Jadi semua layanan yang ya harus segera sampai hari ini, betul itu yang yes yakin tuh, esok Pak. sampai itu kan, Betul. yang reguler dan lain Betul. sebagainya udah dipelajari betul. Sudah kami pelajari Pak. Jadi berdasarkan pengalaman yang sudah terbentuk bersama JNE, kami semakin memahami JNE maunya seperti apa, dan kami juga terbuka terhadap mungkin kritik maupun masukan dari JNE juga Pak. Seperti itu. Jadi tidak dengan mudah mengatakan kalau ada masalah dengan konsumen itu urusannya JNE. Enggak. Tidak. Juga menjadi tanggung jawab Menjadi tanggung HBR, jawab kami Pak. Karena itu adalah bagian dari servis kami juga kan. ketepatan itu Ketepatan, keamanan, dan memastikan emang barang JNE sampai tepat waktu Pak. sampai tepat waktu dengan tingkat keamanan yang Betul. sangat tinggi. Iya. Sekarang juga udah mulai menggunakan jasa layanan yang selain udara, Kalau untuk sekarang memang fokus bersama JNE masih udara Pak. masih di udara. Masih di udara.
Bagaimana bisa meyakinkan JNE dengan ratusan ton pengiriman setiap hari, presisi betul, seperti yang disebutkan tadi, tepat waktu, sampai dalam kondisi yang prima, tidak ada kesalahan sama sekali di situ? Yang pertama bisa dibilang kesalahan pasti ada, Pak. Cuman setiap harinya kami selalu meminimalisir itu. Dengan apa? Peningkatan SDM, Pak. SDM yang kami tempa ataupun SDM yang kami build ya Pak ya. Itu kami mengajarkan kepada mereka bahwasanya kita memang untuk mendapatkan partner yang baik, kita juga perlu namanya sacrifice, Pak, pengorbanan. Pengorbanan itu dalam artian kata pengorbanan waktu, pengorbanan belajar, kita belajar hal baru setiap harinya, dan kita juga harus memikirkan bagaimana caranya dari sisi SDM ini bisa mengcover kebutuhan dari sisi partner itu juga, Pak. Contohnya seperti yang kita sudah mengetahui bila mana JNE misalkan membooking barang Yes, Pak. Itu kita udah tahu tuh. SLA-nya JNE maunya seperti apa. Penghandlannya harus seperti apa. Rush handlingnya di kargo seperti apa, Pak. Sehingga barang yang Yes tadi itu bisa benar-benar aman. JNE tinggal tunggu kita update bahwasanya barangnya sudah berangkat. Di tengah ratusan ton barang yang terkirim? Di tengah ratusan ton barang itu, Pak. Sudah langsung terseleksi dengan? Sudah langsung terseleksi, Pak. Jadi kita sudah bisa membaca, Pak. Kita juga sama-sama itu tadi, Pak, membuka kesempatan buat JNE untuk memberi masukan kepada kami. Bahwasanya maunya itu seperti apa sih? JNE nyamannya seperti apa? Sehingga kami di sini juga nggak berhenti belajar, Pak, untuk bisa mengikuti bagaimana maunya JNE. Sehingga kolaborasi itu terbentuk, Pak. Ya. Gitu. Itu yang menarik buat saya sebagai orang luar nih, melihat ini kan perusahaan yang harusnya jadi kompetitor nih, tapi malah jadi kolaborator. Iya. Menurut saya sih zaman sekarang terutama Pak ya, menjadi kompetitor itu bukan sesuatu hal yang bisa dibanggakan ataupun mungkin menjadi sebuah tren. Justru trennya sekarang itu saya lebih lihat kolaborasi sih, Pak. Kata kuncinya di situ ya. Kolaborasi itu sendiri. Bagaimana kita sama-sama bisa saling belajar, bisa saling support, bisa saling tumbuh di tengah juga situasi ekonomi ditambah lagi dengan teknologi yang sekarang makin berkembang, Pak. Itu yang menjadi poin kita sih, Pak. Artinya Virac tidak terlalu percaya bahwa menangani sendiri dari hulu sampai hilir itu lebih hebat dari berkolaborasi. Iya, betul, Pak. Kadang-kadang kita nggak bisa peluk gunung itu kan sendiri, Pak. Kita harus bersama-sama. Gitu. Jadi saya percaya sampai hari ini juga JNE besar karena JNE juga mempercayakan kepada partner-partner yang memang mereka percaya, Pak. Seperti itu, Pak. Soal nilai tadi, nilai yang sangat humanis tadi. Nilai kemanusiaan, nilai menghargai manusia, nilai berbagi juga kemudian dipelajari oleh HBR dan diterapkan di HBR itu sendiri. Pastinya, Pak. Pastinya, Pak. Belajar dari JNE. Belajar dari JNE, Pak. Jadi memang seperti acara-acara JNE yang di HUT JNE itu saya juga kebetulan pada dicatat saat langsung ya? Di awal, Pak. Pada saat di awal saya join HBR, saya masuk juga ke acara tersebut, saya melihat selalu mengedepankan, Pak, yang namanya menghargai satu sama lain, Pak. Dari sisi mungkin Pak Ferry, beliau benar-benar bisa menunjukkan bahwasanya tim, nggak ada yang namanya Superman, Pak. Ada yang namanya super tim, gitu lah. Jadi itu yang jadi contoh juga bagi kami, gimana JNE sampai sekarang bisa sebesar ini ya karena poinnya itu tadi, Pak. Memanusiakan manusia itu juga menjadi faktor yang paling penting. Kata kuncinya di situ ya, memanusiakan manusia. Betul, Pak. Jadi kalau secara keseluruhan HBR melihat JNE itu seperti apa? Termasuk dalam persaingan e-commerce yang sedemikian dahsyat hari ini, kenapa JNE bisa tetap eksis di tengah munculnya perusahaan-perusahaan lain yang sejenis? Kalau gambaran saya ya, Pak, dari pendapat saya pribadi, JNE telah menunjukkan kepada publik bahwasanya di tengah gempuran kompetitor ataupun perusahaan-perusahaan lain yang bertumbuh, perusahaan anak bangsa yang didirikan itu ya? Perusahaan anak bangsa yang memang berdiri dan membuat saya rasa hampir seluruh masyarakat Indonesia, Pak, sekarang kalau ditanya mau kirim barang kemana, yang paling muncul di kepalanya pasti yang pertama JNE, Pak. Jadi kita sudah terbranding, Pak, otomatis. Itu jadi kayak sama kalau kita menyebut air mineral langsung satu produk tertentu. Betul. Pisau tipis orang langsung nyebutnya Silet. Betul sekali, Pak. Udah seperti itu? Sudah seperti itu. Itu Pak dirasakan oleh HBR? Kami rasakan, Pak. Karena di logistik terutama, di logistik itu kita bisa melihat pertumbuhan ekonomi itu seperti apa, kita langsung bisa lihat kan, Pak. Pada saat mungkin pertumbuhan sedang slow ataupun keadaan ekonomi sedang tidak membaik, kita bisa melihat langsung di lapangan, Pak.
kondisi barang sedang turun, nggak sebanyak yang kemarin gitu loh. Cuman di satu sisi saya menggarisbawahi bahwa JNE tetap tumbuh dikarenakan apa? JNE memiliki barang masyarakat Indonesia, Pak. Gitu. Di tengah gempuran yang lain, makanya JNE sudah punya, menurut saya Pak, sudah punya power tersendiri gitu lah. Menurut Mas Firats, kenapa itu bisa terbangun ya? Apa yang membuat itu bisa terbangun? Karena kan ini bukan sesuatu yang mudah gitu kan. Betul, sangat sulit sebenarnya pastinya Pak. Saya juga sebenarnya masih berpikir ataupun ibaratnya membayangkan ya Pak, bagaimana caranya di seluruh Indonesia suatu pemikiran bahwasanya pada saat kita mau kirim barang, tiba-tiba kita langsung kedengaran nama JNE gitu loh Pak, atau terbesit lah nama JNE gitu loh. Saya rasa sih karena memang konsistensi JNE Pak. Konsistensi JNE di tengah perkembangan teknologi, di tengah keadaan ekonomi juga, JNE tetap menunjukkan integritasnya Pak. Tetap menunjukkan mengapa JNE wajib dipercaya oleh masyarakat. Ya karena itu tadi, integritas, komitmen JNE. Tapi tidak dilupakan juga dengan mungkin hal-hal mungkin yang nggak dilihat sama orang lain Pak. Yaitu santunan itu tadi Pak. Atau mungkin bisa dibilang awareness-nya tadi terhadap sesama. Itu juga secara nggak langsung, mungkin tak kasat mata, tapi itu membantu banget. Padahal kan nilai kepedulian itu kan tidak murah. Betul. Cost-nya tinggi. Kan? Betul Pak. Kebayang nggak masuk di akal nggak tiba-tiba orang berbisnis, tapi kemudian di tengah suasana seperti ini memberangkatkan orang umroh sebanyak 1.653 orang ya, misalnya. Saya juga jujur Pak, kalau dilihat beritanya kemarin sampai dapat rekor muri kalau nggak salah ya. Iya. Jadi itu tadi Pak, mungkin waktu mengirim ke daerah bencana Sumatera itu 1.800 ton misalnya, betul. Lebih dari itu malah. Betul. Ditutup 10 Desember, dibiarkan sampai akhir tahun misalnya. Makanya JNE itu selalu hadir Pak. Itu kata kuncinya ya? Selalu hadir. JNE selalu hadir di tengah apapun itu kondisinya terhadap masyarakat. JNE selalu menjadi kepercayaan di masyarakat itu sendiri Pak. Sehingga kami jujur Pak, kalau boleh disampaikan juga, kami bangga Pak. Kami bangga dan memang kami merasa sangat amat terhormat bisa menjadi bagian dari perjalanan JNE. Menjadi juga, partner strategisnya JNE gitu. Betul Pak. Kalau HBR sendiri itu masih B2B atau sudah B2C juga? Kita sejauh ini masih B2B Pak. Masih B2B? Masih B2B. Pasarnya luas dengan B2B ini juga? Sekarang bisa dibilang masih luas Pak. Jadi belum tergoda ke B2C? Sejauh ini, ke depannya kita nggak tahu ya Pak. Tapi sejauh ini kami memaksimalkan tetap di B2B. Masih di B2B. Masih di B2B? Masih di B2B. Dan tuntutan akhirnya tidak cuma bermain di udara tapi juga darat dan laut itu? Nah, kalau ini menarik Pak. Di awal kami memang spesialis udara Pak. Kami selalu mengedepankan layanan udara. Cuman memang syukur alhamdulillahnya dari segi customer yang terus bertumbuh bersama JNE juga, kami juga dipercaya oleh berbagai customer kami agar bisa menjadi one stop solution Pak. Di mana customer memberi barang, namun customer itu juga sudah percaya Pak, apabila ini bisa dilanjutkan di jalur udara ataupun laut maupun darat gitu loh Pak. Jadi dari kepercayaan itu sendiri terbentuklah Pak HBR untuk main di land freight-nya maupun sea freight-nya Pak, seperti itu. Nanti logonya jadi berubah tuh, bukan cuma pesawat nanti. Betul Pak, tapi memang kita nggak lupa lah. Di awal kan memang awalnya kami main di udara gitu kan. Udara. Betul. Tapi bahwa kami juga sekarang melayani darat dan laut. Betul. Itu memang karena kompetisi yang sudah semakin besar atau karena tuntutan pasar, tuntutan klien yang meminta? Salah satunya, dua-duanya sih Pak. Tuntutan pasar dan di tengah memang sekarang kita harus teruskan Pak mengikuti perkembangan. Di tengah mungkin layanan yang sudah kami berikan, kami juga nggak kaku ya Pak bisa dibilang. Kami juga bisa dibilang terus belajar untuk bagaimana juga bisa mengembangkan nggak hanya di udara, melainkan di darat dan laut seperti itu. Kalau menurut Mas Firats, bagaimana masa depan ekosistem logistik di Indonesia hari ini? Kedepannya nih? Kedepannya sih kalau menurut saya semakin besar Pak. Karena bisa dibilang pertumbuhan ekonominya juga saya lihat sekarang sudah growing, sudah cukup pelan-pelan membaik. Jadi di tengah-tengah itu juga kita nggak boleh lupa bahwasanya Indonesia merupakan negara yang sangat amat besar dengan kebutuhan logistiknya yang bisa dibilang luar biasa Pak. Jadi kalau pandangan saya ke depan, Indonesia nanti memang akan semakin kuat Pak dari bidang logistiknya Pak, gitu loh. Dan memang permintaan sendiri dari mungkin
bisa dibilang sumber kekayaan ataupun barang-barang di Indonesia sendiri itu kan nggak hanya di Indonesia aja Pak. Iya. Ekspor impornya juga luar biasa seperti itu. Dan itu juga dilayani HBR ya? Keluar? Sekarang memang belum Pak. Sekarang memang fokus kami masih di fokus domestik. dalam negeri. Cuman itu juga tetap menjadi target kami Pak ke depannya. Artinya ya kalau kita lihat sekarang JNE kan ada Sabang, Merauke, Miangas, Pulau Rote itu ditempuh semua tuh. Iya. Mau kemanapun barang dikirimkan. Betul. Mau satu buah pun paket ke Pulau Nias atau ke Mentawai tetap aja dikirimkan. Kalau kita hitung soal untung tuh jauh gitu kan ya. Jauh. Itu pun nanti ikut mewarnai atau ikut dipelajari oleh HBR bagaimana pada titik tertentu ada jalur gemuk, ada jalur kurus, tapi kami bisa kemudian mengcombine dan kami tetap dalam segi bisnis cuannya harus ada, untungnya harus ada. Iya. Tapi mungkin dalam segi bisnis juga memang nggak hanya cuan mungkin Pak. Sekarang yang juga saya rasa mungkin yang difikirkan JNE juga sama. JNE untuk memikirkan hasil itu pasti ada, tapi bagaimana bermanfaat dulu kepada masyarakat sehingga memang trust itu sendiri yang tadinya masyarakat lihat Pak. Masyarakat juga semakin percaya bahwasanya dengan mereka mengasumsikan mendapat pengiriman barang ke sampai pulau terpencil, namun JNE tetap hadir, berarti kan itu membuktikan Pak bahwa JNE serius dalam memang membantu masyarakat Indonesia sendiri untuk benar-benar bisa membuat konektivitas yang sangat amat baik Pak. Gitu. Jadi tidak cuma memikirkan ini pasar gemuk, ini pasar kurus, kita ambil yang gemuknya aja. Iya. Tingkat peduli di situ menjadi itu yang menurut Mas Firas tadi yang membuat ya JNE itu ada di hati masyarakat karena itu. Iya, pasti Pak. Pasti Pak. Itu sangat amat terlihat. Gitu lah. Itu kerasa betul ya? Kerasa betul. Oleh HBR pun selama menjadi partnernya JNE itu terasa juga? Terasa sekali Pak. Kita melihat betul-betul pertumbuhan yang dari bisa dibilang mungkin starting di 2017 kemarin. Iya. Di awal sampai di tahun ini. Kami jujur juga nggak kebayang Pak. JNE semakin bertumbuh, semakin besar. Dan memang di tengah kebesaran nama JNE juga, nggak mungkin kan Pak, nggak ada angin yang menerpa. Namun kenapa JNE tetap masih bisa konsisten Pak? Dan justru menunjukkan bahwasanya kami memang layak, perusahaan anak bangsa yang layak bersaing di tengah kompetitor-kompetitor yang datang, sehingga masih membuktikan bahwasanya JNE lah pilihan terbaik Pak di Indonesia Pak. Seperti itu. Itu yang dipelajari oleh kami rasakan. Bertumbuhnya HBR dengan udaranya berkembang karena kan awalnya cuma berapa titik ya kalau saya lihat ya. Betul. 2017 itu cuma ke beberapa titik. Betul. Lalu sampai ke 2026 hari ini pertambahannya sangat besar. Itu juga bagian dari pertumbuhan JNE yang terasa langsung oleh HBR. Iya, sangat amat Pak. Kita mungkin di awal-awal starting dengan beberapa rute aja. Ya, beberapa rute terus dengan volumenya juga mungkin kita bisa lihat volumenya besar di saat itu. Cuman kita nggak kebayang kalau di-compare dengan beberapa tahun terakhir Pak, di mana pertumbuhannya sangat amat signifikan. Terus ditambah dengan pertumbuhan itu signifikan, servisnya juga semakin baik Pak. Saya rasa saya melihat dari sisi kami, permintaan-permintaan ataupun masukan-masukan dari JNE yang setiap hari kami terima, itu juga membuktikan bahwasanya memang JNE terus mengevaluasi kinerja dari sisi JNE agar masyarakat juga bisa melihat proses pengiriman bersama JNE itu seperti apa gitu Pak. Artinya bohong kalau kita bilang semuanya berlangsung mulus ya? Bohong Pak. Bohong. Tapi mau belajar dari yang tidak mulus itu justru itu kuncinya. Betul. Itu juga dirasakan ketika bekerja sama HBR dengan JNE? Betul Pak. Tantangannya bisa dibilang lumayan banyak. Kerikilnya juga nggak sedikit. Tapi bagaimana konsistensi di tengah badai yang datang ataupun kerikil-kerikil yang kita lewatin Pak. Kita terus bersama Pak. Saling terbuka kuncinya dan memang mau menerima masukan Pak maupun kritik itu tadi yang jadinya membuat kita sama-sama mengetahui maunya HBR seperti apa dan maunya JNE seperti apa sehingga nanti terbentuklah Pak konektivitas yang memang bisa dibilang seirama Pak. Kami jadi mengerti sampai detailnya barang-barang JNE sudah seperti apa dan maunya JNE seperti apa Pak. Gitu. Saya jadi ingat ininya ya tagline-nya JNE itu ya. Tidak sekedar menghubungkan kebahagiaan, tidak sekedar bekerja sama, tapi yuk bergerak bersama itu. Betul. Itu yang jadi sederhana dalam kalimat, tapi maknanya dalam betul. Dalam sekali. Jalan bareng, bergerak bersama-sama, tumbuh bersama-sama. Iya. Itu juga dirasakan ya? Dirasakan Pak. Lalu rencana HBR ke depan? Rencana ke depan kami menguatkan laut kami Pak.
darat kami Oke. juga kami fokus mengembangkan mungkin moda transportasi sudah mulai start juga Pak, agar bisa membantu mensupport JNE juga nantinya. Jadi fokus utama kami di tengah gempuran teknologi yang sekarang juga Pak, kita juga start buat lebih melatih SDM kami juga, agar memang SDM yang kami punya nanti juga bisa sangat amat support dari segi customer yang akan kerjasama dengan kami juga ataupun yang sudah berjalan. Jadi memang kalau untuk ditanya proyeksi ke depan, kami menguatkan jaringan yang sudah ada dan memang kami memastikan project-project terbaru kami ataupun ibaratnya bisnis-bisnis terbaru kami akan kami kembangkan Pak. Tapi tetap fokus di ekosistem logistik ini. Tetap fokus di logistik Pak. Nggak ada kembangan-kembangan lainnya. Kalau perkembangan yang lainnya sih mungkin belum ada gambaran Pak. Tergoda B2C juga? Harusnya sih Pak nantinya Pak. Seperti itu. Oke. Sudah mengcover seluruh Indonesia itu juga jadi target HBR. Ya, betul Pak. Kami berusaha untuk menguatkan di berbagai daerah juga agar nantinya kolaborasinya memang sejauh ini masih banyaknya terpusat Pak. Cuman kami juga maunya kami bisa membentuk sebuah ekosistem juga di daerah-daerah yang nantinya juga kami berharap bisa membantu JNE juga Pak. Agar bisa membantu JNE buat mengkonek dari sisi kargo mereka ataupun barang-barang mereka sampai distribusi mereka tersendiri sampai ke pelosok-pelosok Pak. Oke. Makasih Mas Firaj. Sama-sama Pak. Terima kasih sudah hadir di Bincang Bisnis JNE. Inilah bincang-bincang kami dengan Firaj Dilon, Direktur PT HBR Hasta Buana Raya. Ada poin-poin yang menarik tadi yang bisa kita tangkap bahwa dalam berbisnis itu juga jangan pernah melupakan unsur pengorbanan. Tadi betul-betul dicontohkan, jangan cuma berusaha untuk main di jalur gemuk, tapi juga peduli pada jalur yang kurus kering, tapi itu menggambarkan kepedulian kita pada konsumen, pada masyarakat. Dan jauh yang lebih penting dari itu, untuk menggambarkan semua itu adalah bagaimana perusahaan ini tidak boleh cuma tumbuh saja yang dipikirkan, tapi juga bagaimana bermanfaat untuk makin banyak orang. Dan itu yang membuat sebuah perusahaan bisa bertahan. Dan dalam soal kerjasama, dalam soal kolaborasi itu jauh lebih penting daripada kompetitif. Dengan berkolaborasi kita bisa bergerak bersama menuju hasil yang semakin maksimal. Demikian bincang-bincang kita pagi ini, bincang-bincang kita hari ini di Bincang Bisnis JNE. Sampai bertemu di Bincang Bisnis JNE berikutnya.